Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Samuel Jogohera, guru ekonomi di SMA Negeri 1 Ilate, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan praktik baik saya tentang pemanfaatan aplikasi model dalam asesmen dengan beragam tipe soal. Sahabat guru sekalian, sebelum diberlakukannya asesmen kompetensi minimum atau AKM, bentuk soal asesmen yang saya sajikan kepada peserta didik di kelas masih terbatas pada pilihan ganda dan uraian. Fokus utama penilaian saya juga lebih pada penguasaan materi dan hafalan. Hal ini mengakibatkan keterampilan penting lainnya yang harus dimiliki peserta didik, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, maupun analisis kasus menjadi kurang terukur secara maksimal. Akibatnya dalam belajar pun peserta lebih berorientasi terhadap bagaimana cara menguasai materi agar dapat menjawab soal, bukan pada pemahaman yang mendalam. Berdasarkan kondisi ini, saya selaku guru merasa memiliki peran penting untuk mendesain bentuk soal asesmen pembelajaran yang tidak hanya mengukur pemahaman konsep saja, tetapi juga untuk mengukur perkembangan kompetensi peserta didik dalam berpikir kritis, analisis, dan pemecahan masalah. Saya merasa bertanggung jawab untuk mengembangkan soal yang lebih beragam dan mengelola asesmen dengan baik agar dapat mengukur perkembangan peserta didik. Aksi pertama yang saya lakukan yakni mempelajari pada e-book resmi yang diterbitkan oleh Kemdikbudristek seperti AKM dan implikasinya pada pembelajaran. Pada e-book ini saya mencoba melihat contoh-contoh soal dan bagaimana pengembangan soal dilakukan. Selain itu, saya juga mempelajari sebuah e-book yang cukup baik, yakni model pembelajaran inovatif dan soal berbasis AKM jenjang SMA. E-book ini juga saya menemukan beberapa hal terkait bagaimana kita merancang pembelajaran, lalu dikaitkan dengan asesmen yang beragam dengan berbagai tipe soal. Selanjutnya, saya juga memanfaatkan bank soal yang ada di Asesmenpedia. Jadi di Asesmenpedia ini saya menemukan berbagai soal yang berkaitan dengan mata pelajaran saya untuk menemukan contoh-contoh soal dengan tipe soal yang beragam. Itu saya juga mempelajari soal-soal AKM yang terdapat pada simulasi AKM yang disediakan oleh Pusmendik. Di sini saya menemukan banyak bank soal yang dapat saya manfaatkan untuk menjadi inspirasi saya dalam menyusun asesmen dengan soal yang lebih beragam. Setelah melakukan survei singkat pada beberapa situs, saya akhirnya menemukan bahwa salah satu aplikasi yang dapat mengakomodir beragam tipe soal yakni aplikasi modal. Nah, aplikasi ini dapat diunduh secara gratis dan merupakan sumber terbuka atau open source yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun. Saya kemudian mendownload aplikasi ini, kemudian saya siapkan untuk saya laksanakan di kelas bersama murid. Selanjutnya, aplikasinya telah saya siapkan, maka saya mulai melakukan input materi maupun beragam tipe soal ke dalam aplikasi yang nanti akan digunakan di kelas. Selanjutnya di dalam aplikasi ini, saya masukkan beberapa hal seperti pertanyaan pemantik. Karena digunakan untuk pembelajaran, pada aplikasi ini juga kita bisa meletakkan video-video yang nanti akan bisa diakses oleh siswa. Nah, di sini karena fokus saya adalah tentang bagaimana menerapkan asesmen dengan beragam tipe soal. Nah, di sini sudah saya siapkan. Nah, ini di sini ada soalnya. Pada soal inilah, pada bagian inilah saya menerapkan beragam tipe soal, di mana ada soal pilihan ganda kompleks, ada soal uraian bebas, ada menjodohkan, semuanya saya masukkan di sini. Sebagai contoh,
Baik, jadi kalian perhatikan di situ. Jadi di situ ada 3 gambar. Jadi setelah kita masuk ke dengan nama akun kita masing-masing, di situ ada 3 gambar, yaitu tadi kita sudah lihat yang pertama gambar tenaga kerja apa? Tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang kedua adalah gambar tenaga kerja terlatih. Ya, di situ ada montir dan yang pertama ada C adalah tenaga kerja terdidik. Oke. Nah, saya minta kalian di situ menuliskan di LMS masing-masing, di situ di aplikasi masing-masing itu pendapat kalian tentang ketiga hal itu. Dan kamu di situ bisa lihat, kalian bisa lihat bahwa hasil jawaban teman-teman kalian. Ya, saya minta kalian pilih salah satu teman lalu komen dia jawaban. Komen. Setelah itu yang sudah posting kalian lihat teman-teman jawaban. Jadi kita jangan cuma komen teman-teman punya sosmed saja, tetapi komen teman punya jawaban. Coba saling mengomentari jawaban teman berdasarkan apa yang teman sudah posting di LMS itu. Ya, pilih salah satu, cukup satu orang satu. Oke. Ayo satu tiga. Untuk komen yang membangun, ya, jangan sampai teman jawab salah. Segar ya. Ya. Ini sedikit tiga aja. Boleh. Komen saja. Komen dia punya jawaban. Komen teman punya jawaban. Yang positif. Baik, jadi setelah kalian mengerjakan latihan kita belajar bersama-sama, waktu selanjutnya kita melakukan asesmen. Kalian lihat situ, di situ ada sekitar 3 nomor untuk kalian kerjakan untuk melihat apakah kalian ingat dengan baik, memahami dengan baik materi kita pada hari ini. Jadi kembali, lalu klik di asesmen. Klik di asesmen. Oke, di situ ada 3 soal pilihan ganda, ada benar salah, dengan ada satu yang namanya uraian. Sahabat guru sekalian, setelah saya melaksanakan praktik baik ini, analisis saya terhadap hasil pekerjaan peserta didik menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi model dalam asesmen pembelajaran dengan berbagai tipis soal dapat meningkatkan kemampuan analitis dan pemecahan masalah pada peserta didik terhadap bentuk soal berupa studi kasus. Selain itu, asesmen yang dilaksanakan menjadi lebih menantang dan memberikan gambaran yang mendalam mengenai perkembangan peserta didik. Peserta didik tidak hanya dihadapkan pada penguasaan materi, tetapi juga ditantang untuk berpikir kritis dan analitis, serta mengembangkan pemecahan masalah. Ini merupakan keterampilan abad ke-21 yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Sahabat guru sekalian, demikian praktik baik saya tentang pemanfaatan aplikasi model dalam asesmen dengan beragam tipe soal. Kiranya praktik baik ini menginspirasi rekan-rekan guru sekalian untuk menggunakan bentuk asesmen yang berbeda, berubah dari pola tradisional yang cuma pilihan ganda dan uraian menjadi berbagai tipe soal, agar kita dapat mempersiapkan peserta didik kita dengan bekal keterampilan abad ke-21, yakni berpikir kritis, analitis, dan mampu memecahkan masalah. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia.